Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 25 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Elzera Ayorbaba. Kepada Saudara Elzera, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Renungan malam kita hari ini berjudul Siswa Berbakat Menjadi Saksi. Ayat inti terdapat dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Biarlah guru dan siswa mencari kesempatan untuk mengakui Kristus dalam percakapan mereka. Kesaksian seperti itu akan lebih efektif daripada banyak khotbah. Para siswa, buatlah kehidupan sekolah kalian sesempurna mungkin. Kalian akan melewati jalan itu hanya sekali dan kesempatan yang diberikan kepada kalian sangatlah berharga. Kalian tidak hanya belajar tetapi juga mempraktekkan pelajaran Kristus. Sambil menempuh pendidikan, kalian memiliki kesempatan untuk menceritakan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Manfaatkan setiap kesempatan tersebut. Allah akan memberkati setiap menit yang kalian lalui dengan cara ini. Pertahankan kesederhanaan dan kasih kalian bagi jiwa-jiwa, dan Tuhan akan menuntun kalian di jalan yang aman. Pengalaman berharga yang kalian peroleh akan lebih berharga bagi kalian daripada emas, perak, atau batu-batu mulia. Anda tidak tahu posisi apa Anda akan dipanggil di masa depan. Allah mungkin menggunakanmu seperti Ia menggunakan Daniel untuk membawa pengetahuan tentang kebenaran kepada orang-orang yang berkuasa di bumi. Terserah kepadamu untuk menentukan apakah engkau akan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan ini. Allah dapat memberi Anda keterampilan dalam semua pembelajaranmu. Ia dapat membantumu menyesuaikan diri dengan bidang studi yang Anda ambil.
Jadikanlah minat pertamamu untuk mengumpulkan prinsip-prinsip yang benar, mulia, dan membangkitkan semangat. Allah menghendaki engkau untuk bersaksi baginya. Ia tidak ingin engkau berdiam diri. Ia ingin Anda berlari di jalan perintah-perintahnya. Kristus ingin menggunakan setiap siswa sebagai agennya. Engkau harus bekerja sama dengan Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagimu. Betapa limpahnya berkat yang akan datang ke sekolah-sekolah kita jika guru-guru dan siswa mau mempersembahkan diri mereka, hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan untuk pelayanan kepada Allah sebagai tangannya yang menolong. Tangannya yang menolong itulah yang akan engkau dapatkan jika engkau mau menyerahkan dirimu kepada pemeliharaannya. Dia akan menuntun engkau dengan aman dan memampukan engkau untuk membuat jalan yang lurus bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Dia akan memberi Anda pengetahuan dan kebijaksanaan dan kesesuaian untuk pelayanan yang lebih penuh. Diambil dari buku Counsels to Parents and Teachers, halaman 554-555. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Eljerah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini ditujukan bagi siswa, baik pria maupun wanita yang masih belajar di bangku sekolah, baik sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Siswa berbakat adalah siswa yang dikaruniai talenta agar imannya dapat disaksikan secara nyata kepada sesama siswa maupun guru-gurunya di sekolah. Setiap siswa Kristen menyadari bahwa kehidupan sekolah bukan hanya soal pelajaran akademis, tetapi juga ladang misi penginjilan. Bagaimana caranya menyaksikan iman? Renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 215, paragraf 3 berkata, "Para siswa, buatlah kehidupan sekolah kalian sesempurna mungkin. Kalian akan melewati jalan itu hanya sekali, dan kesempatan yang diberikan kepada kalian sangatlah berharga. Kalian tidak hanya belajar, tetapi juga mempraktekkan pelajaran Kristus. Sambil menempuh pendidikan, kalian memiliki kesempatan untuk menceritakan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Manfaatkan setiap kesempatan tersebut. Allah akan memberkati setiap menit yang kalian lalui dengan cara ini. Pertahankan kesederhanaan dan kasih kalian bagi jiwa-jiwa. Dan Tuhan akan menuntun kalian di jalan yang aman. Pengalaman berharga yang kalian peroleh akan lebih berharga bagi kalian daripada emas, perak, atau batu-batu mulia." Percakapan yang jujur tentang iman dan kasih Kristus dalam ruang kelas atau di antara teman seringkali lebih kuat dampaknya daripada khotbah di mimbar. Renungan ini mengingatkan bahwa masa sekolah adalah kesempatan berharga yang tidak terulang, di mana pelajaran Kristus dapat langsung dipraktekkan. Waktu itu adalah kesempatan emas untuk bersaksi. Allah bisa saja memanggil siswa untuk peranan besar di kemudian hari, sama seperti Daniel di istana Babel. Untuk itu, penting bagi siswa mempersiapkan diri dengan pengetahuan, karakter, dan iman yang teguh. Allah ingin menggunakan siswa sebagai agen kasih-Nya jika hidup diserahkan kepadanya. Dia akan memimpin, melindungi, dan membentuk siswa menjadi alat yang berguna di masa kini maupun di masa depan. Diberikannya kuasa untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga siswa dapat membagikan kasih Allah yang telah dianugerahkan kepadanya dengan membuktikan dirinya sebagai penolong dan berkat bagi rekan-rekannya. Roh Nubuat berkata di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 552, paragraf 2. Allah ingin kaum muda saling menolong. Masing-masing memiliki cobaan yang harus ditanggung, godaan yang harus dihadapi.
Meskipun seseorang mungkin kuat dalam beberapa hal, ia mungkin lemah dalam hal lain karena memiliki kesalahan-kesalahan besar yang harus diatasi. Tuhan berfirman kepada semua orang, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2. Bagaimana cara menolong teman-teman siswa dalam kesulitan mereka? Caranya adalah dengan mengikuti tulisan Roh Nubuat sebagaimana terdapat di dalam buku yang sama, Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 552, paragraf 3. Jika engkau melihat teman sekelas yang kesulitan memahami pelajarannya, jelaskan kepadanya. Sampaikan ide-idemu dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Seringkali, pikiran yang tampak tenang akan lebih cepat menangkap ide dari teman sekelas daripada dari guru. Bersabarlah dan tekunlah, dan lambat laun keraguan dan kebosanan akan hilang. Dalam upayamu untuk membantu orang lain, engkau akan dibantu. Allah akan memberimu kekuatan untuk maju dalam studimu. Dia akan bekerja sama denganmu, dan di sorga akan dikatakan tentang engkau, hamba yang baik dan setia. Hendaklah setiap siswa menyadari bahwa ia berada di sekolah untuk membantu teman-teman sekelasnya bekerja sama dengan Allah, untuk bekerja sama dengan doa-doa yang dipanjatkan bagi mereka. Dengan simpati dan kasih, ia hendaknya membantu teman-temannya untuk maju menuju ke sorga. Bagaimana para siswa membantu guru-gurunya? Roh Nubuat memberikan nasihat sebagaimana di dalam buku Counsels to Parents, Teachers and Students, halaman 553, paragraf 2, berkata, "Para siswa, bekerja samalah dengan guru-guru kalian. Dengan melakukan ini, kalian memberi mereka harapan dan keberanian, dan pada saat yang sama, kalian membantu diri kalian sendiri untuk maju. Ingatlah bahwa keputusan untuk menempatkan guru-guru kalian di posisi yang menguntungkan dan keberhasilan mereka diakui sangat bergantung pada kalian. Mereka akan menghargai setiap upaya yang kalian lakukan untuk bekerja sama dengan pekerjaan mereka." Para siswa hendaklah memiliki waktu doa mereka sendiri, di mana mereka dapat memanjatkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada kepala sekolah dan guru-guru agar mereka diberikan kekuatan fisik, kejernihan mental, kekuatan moral, ketajaman rohani, dan dilayakkan oleh kasih karunia Kristus untuk melakukan pekerjaan dengan setia dan kasih yang sungguh-sungguh. Mereka hendaknya berdoa agar para guru dapat menjadi perantara yang melaluinya Allah akan bekerja untuk mengalahkan kejahatan. Kristus ingin menggunakan setiap siswa sebagai agen atau saksinya yang efektif dalam kehidupan sekolah. Bukan hanya belajar pelajaran umum, tetapi juga belajar karakter misionaris yang mempersiapkan kerohanian masa sekarang dan menentukan pada masa yang akan datang. Contohlah teladan Timotius dalam pelayanan Injil. Ingatlah nasihat Rasul Paulus kepadanya sebagaimana terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita semua, khususnya para siswa di dalam sekolah dan juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun dan mengajar kami, khususnya anak-anak kami dalam masa muda mereka, dan melanjutkan pendidikan di mana saja pun mereka berada dan bersekolah. Ajarlah para siswa agar menjadi murid-murid Yesus dan bekerja melayani sebagai misionaris di sekolah mereka masing-masing.
banyak cobaan dan godaan yang mereka hadapi, ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka menjadi saksi bagi rekan-rekan dan guru-guru mereka, dan membawa mereka datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.